Kita melanjutkan kembali di dalam pokok pemikiran kita tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab Amsal. Di dalam video kita yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang dua hal yang penting di dalam kita mulai mempersiapkan kitab Amsal. Yang pertama, kita coba melihat sejarah penulisan dan strukturnya. Dan yang ketiga, kita mencoba memperdalam tentang hal-hal yang perlu dilakukan di dalam hal penafsiran. Dan hari ini kita akan mencoba melihatnya di dalam mengapa kita mengkhotbahkan kitab Amsal di dalam eh, sebagai bahan di mana kita melakukan khotbah tersebut. Mengkhotbahkan kitab Amsal bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat bijaksana di dalam kita melakukan konteks pelayanan keagamaan. Baik itu secara umum maupun secara khusus. Umum dalam artian dihadiri oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain. Secara khusus tentunya kita berbicara mengenai di dalam gereja kita. Juga mengkhotbahkan kitab Amsal sangat cocok di dalam sebuah konteks pelayanan yang lebih kecil, pertemuan-pertemuan yang dihadiri dengan jumlah yang sangat sedikit. Dengan melihat beberapa alasan dan tujuannya tersebut, kita bisa menemukan mengapa kita mengkhotbahkan kitab Amsal. Yang pertama, di dalam kitab Amsal itu akan mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup. Kitab Amsal adalah kumpulan amsal-amsal bijak atau kata-kata bijak yang memberikan dorongan untuk hidup lebih baik. Siapakah orang yang tidak ingin hidup lebih baik? Semua orang akan pasti menginginkan hidup yang lebih baik. Dalam konteks kita mengkhotbahkan kitab Amsal, kita akan dapat menguraikan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, dan jemaat merupakan memiliki kebutuhan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dengan kita mengkhotbahkan kitab Amsal, kita akan membantu jemaat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip praktis kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka. Kedua, tentu aja kita akan mendorong pertumbuhan kerohanian. Mengkhotbahkan kitab Amsal akan menjadi alat yang efektif untuk membangun, menguatkan iman, melalui pemahaman yang mendalam tentang Tuhan yang terkandung di dalam kitab Amsal ini. Jemaat akan dapat tumbuh di dalam pengenalan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang lebih praktis, di dalam kehidupan yang lebih relevan. Sehingga mengkhotbahkan kitab Amsal akan mendorong pertumbuhan iman jemaat. Ketiga, ini akan mencoba mengingatkan tentang nilai-nilai moral atau kebenaran yang bersifat universal. Berbicara soal keadilan, berbicara soal integritas, berbicara tentang perilaku, berbicara soal karakter, semua ada di dalam kitab Amsal. Dalam konteks masyarakat modern yang sering terjadi perubahan moral, kitab Amsal akan menjadi sebuah cerminan untuk menjadi pengingat dan hal-hal penting dan hal-hal yang lebih relevan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ini akan membangun sebuah sikap karakter dan sikap-sikap yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Amsal akan mengajarkan tentang pentingnya sikap kerendahan hati, kesabaran, kasih, pengampunan. Mengkhotbahkan kitab Amsal akan sangat membantu jemaat memiliki karakter
perilaku, dan juga sikap di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang akan memandangnya sebagai emas yang tersembunyi menurut kitab Amsal. Oleh sebab itu, mengkhotbahkan kitab Amsal sangat begitu penting karena dia memiliki karakter dan sikap. Menyediakan sebuah bimbingan bagi pemimpin, bagi keluarga, bagi pribadi, bagi orang-orang yang perlu melakukan bimbingan, yang perlu dibimbing lebih tepatnya, yang perlu mereka diarahkan. Secara 31 pasal yang ada di dalamnya akan mengajarkan dan menolong mereka membentuk karakter yang ada. Menyediakan bimbingan atas kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka mengalami perubahan. Selanjutnya, dengan kita mengkhotbahkan kitab Amsal, maka kita menyediakan sebuah perspektif yang seimbang. Kitab Amsal akan memberikan perspektif yang seimbang tentang kehidupan, hubungan manusia, pekerjaan, masalah keuangan, spiritual. Hubungan yang bukan hanya bersifat spiritual secara vertikal, tetapi di dalam kitab Amsal juga mengandung hubungan secara horizontal. Memahami betapa pentingnya hal ini, maka ini akan dapat membantu jemaat melihat siklus kehidupan yang lebih bijaksana. Tentang kerja keras, tentang ketekunan, tentang kesabaran yang muncul di dalamnya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, kita bisa memastikan bahwa tujuan kita mengkhotbahkan kitab Amsal sangat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan rohani dan moral jemaat, serta memberikan bimbingan yang bijaksana dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Mari kita melihat kelebihan kitab Amsal. Setelah kita melihat manfaatnya, kita mencoba melihat kitab Amsal itu secara khusus. Tentu kitab Amsal adalah sumber hikmat yang bijaksana. Sumber di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya. Kitab Amsal akan membawa sebuah kumpulan-kumpulan yang membimbing kepada kita menjalani kehidupan secara bijak. Kedua, dia akan memberikan moral yang kuat di dalam kehidupan umat Kristen, umat percaya. Karena kita akan dibantu untuk melihat perbedaan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Hal yang benar dan yang salah. Kalau kita mengkaitkannya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, kita akan melihat apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Sangat-sangat relevan di dalam. Kerelevanan inilah yang membawa kepada kita supaya kita menghasilkan sebuah pendidikan karakter yang membantu setiap pembaca menemukan ajaran-ajaran kejujuran, integritas, kesabaran, kerendahan hati. Seperti yang terungkap di dalam Buah Roh. Semua ada di dalam kitab Amsal ini. Dia juga akan mengajarkan tentang bagaimana kitab itu mengambil keputusan-keputusan yang ada. Sehingga menghasilkan kebijaksanaan.
hal ini akan sangat membawa para jemaat yang sedang membutuhkan keputusan-keputusan di dalam hidup. Bukankah hidup itu bagaikan keputusan? Dan kita membacanya, dan ketika kita mendengarkannya, dan ketika kita menyampaikannya kebenaran itu di dalam khotbah, itu akan menolong keputusan jemaat untuk mengambil sebuah kebijaksanaan. Seperti yang saya sampaikan di dalam video kita yang pertama dan yang kedua, moral yang diajarkan kitab Amsal itu bersifat universal. Tetapi ada didikan tentang misiologi yang di dalamnya, di mana kehidupan umat percaya harus menceritakan tentang hikmat yang sejati. Hikmat yang sejati itu bukan didapat dari sekedar kehidupan pendidikan secara akademisi, tetapi juga takut akan Tuhan. Itulah relevansi secara universal yang harus kita sadari. Keputusan-keputusan yang membawa setiap orang kepada pribadi, yaitu takut akan Tuhan. Sehingga kita tahu betul bahwa pendidikan karakternya harus membawa kepada Tuhan dan transformasi kehidupannya itu sangat-sangat menjadi sebuah tanggung jawab. Oleh sebab itu pada poin yang keenam saya mengingatkan bahwa di dalam kitab Amsal itu menggambarkan apa yang kamu lakukan itu akan kita dapatkan. Konsekuensi dari sebuah tindakan. Dampak dari setiap keputusan. Berkat dari apa yang kita lakukan. Ini akan mendorong setiap para pembaca kitab Amsal, pendengar khotbah tentang Amsal, untuk mengingatkan tentang konsekuensi-konsekuensi kehidupan yang harus diambil di dalam area ini. Tetapi perlu kita ingat, walaupun relevansinya universal, kebenarannya itu bersifat absolut. Kitab Amsal akan mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang bukan hanya moral, tetapi punya nilai kebenaran yang digunakan di dalam tingkat kerajaan Allah, yang di dalamnya berlaku hukumnya Allah. Apa yang kita kerjakan? Konsekuensi apa yang kita akan lakukan? Itu bertindak sesuai dengan konsekuensinya, hukumnya Allah. Jadi tidak peduli situasi, budaya, kondisi, apa yang kita lakukan di dalam kitab Amsal. Kebenaran apa yang ada di dalam kitab Amsal itu akan mendorong kepada sebuah kebenaran yang bersifat absolut. Kita perlu dengan belajar kitab Amsal, kita melakukan sebuah transformasi budi. Budi adalah pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Membaca kitab Amsal akan membawa kita untuk semakin dekat mengambil konsekuensi kepada keberkatan dan kebaikan. Dan tentunya dengan kita belajar kitab Amsal, kita mengalami penyegaran kerohanian. Membaca dan merenungkan kitab Amsal yang begitu sangat pendek, yang kadang tidak membutuhkan pemikiran yang dalam, kadang tidak membutuhkan. Itu akan membawa kita menuju pada sebuah kesegaran rohani. Khotbahnya yang membutuhkan hal-hal yang lebih praktis, itu akan membawa kita kepada sebuah penyegaran rohani. Tentu bagi seorang pengkhotbah, bagi seorang pemimpin, kitab Amsal akan menjadi panduan untuk hidup kita semakin
mengalami pengenalan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Dengan melihat kelebihan-kelebihan dari dalam kitab Amsal, yang begitu sangat berharga, kita dapat mengembangkan spiritualitas, kedekatan kita dengan Tuhan. Sekaligus kita juga mengalami moralitas, aspek kehidupan secara horizontal yang disebut dengan moralitas itu bagi kehidupan dan bagi masyarakat yang ada. Mengkhotbahkan kitab Amsal begitu sangat penting dan kita menemukan begitu banyak manfaatnya di dalam. Oleh sebab itu, sekiranya mengkhotbahkan kitab Amsal pun perhatian yang khusus dan memerlukan ekstensi yang lebih dalam lagi supaya kita semakin hari mengkhotbahkannya lebih relevan. Di dalam video kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai kesalahan-kesalahan di dalam mengkhotbahkan kitab Amsal dan bahayanya ketika kita melihat atau mengkhotbahkan kitab Amsal. Sekiranya video kali ini cukup untuk menolong kita melihat betapa pentingnya mengkhotbahkan kitab Amsal di tengah-tengah jemaat kita. Bukan hanya sepintas, tetapi begitu sangat dalam, begitu sangat relevan, dan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang begitu sangat teologi. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita, dan terus menjaga pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati.